Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cuki Tempe Pemula, channelnya khusus para pengrajin tempe pemula ya, yang ingin belajar membuat atau memproduksi tempe dari segala kecil ya, terutama untuk para pengrajin tempe pemula. Cara membuat tempe dengan sekali rebus atau 2 kali rebus, juga ada perebusan 1 kali rebus dan 1 kali pengukusan. Nah, ini produksi tempe di sini diajarkan semuanya ya. Ada beberapa cara produksi tempe, diantaranya itu ketiga ya. Rebus 1 kali rebus 2 kali, rebus plus pengukusan. Nah, ini ada 3 cara produksi ya. Di sini dibahas tuntas masalah itu ya. Juga masalah lain-lainnya, terutama masalah penanggulangannya, antisipasi ketika tempe tidak jadi karena apa dan bagaimana untuk solusinya di sini diajarkan ya. Silakan gabung grup WhatsApp saya, belajar bersama. Di situ banyak rekan-rekan kita yang bergabung di situ, lebih dari 200 orang ya, dari seluruh penjuru Indonesia dan juga dari mancanegara. Oke, silahkan gabung. Nanti link saya taruh di bawah ya, di deskripsi grup ini, video ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau cara ya, cara bagaimana ketika tempe kita sisa ya. Hari ini sisa, kemudian besoknya biasanya saya bawa kembali, kemudian ternyata hari keduanya itu juga agak sepi, jadi sisa lagi ya. Apalagi tempe yang sisa dijual habis ya, yang baru saja terkadang tidak habis. Semuanya itu sering ya, sering rekan-rekan kita juga mengalami hal tersebut ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya ketika tempe yang sudah 1 hari nggak laku, 2 hari nggak laku, 3 hari nggak laku, itu jumlahnya banyak ya. Kalau kita buang maka akan mengurangi penghasilan kita. Nah, di sini saya ajarkan bagaimana caranya ya. Ini adalah bentuk tempenya yang sudah beberapa hari, lebih dari 3 hari ya. Warnanya juga sudah coklat. Ini potongannya ya. Ini lebih dari 3 hari ya saudaraku. Ini ketika tempe kita bawa lagi, kemudian tidak laku, dan akhirnya akan terjadi begini karena cuaca yang sangat panas sekali di sini ya. Nah, ini tempe ini akan bisa saya proses lagi dengan kualitas yang bagus tentunya. Jadi tidak akan kelihatan ya bagaimana tempe yang kita campur dari segi bau maupun fisik tempenya. Nah, untuk itu mari kita ikuti cara berikutnya. Nah, pertama-tama adalah tempe yang sudah begini ya, yang sudah ini kita kupas dulu ya. Kita kupas dulu plastiknya, kemudian kita buang ya kalau memang ada daunnya. Kemudian ini kan masih basah ya, ini kan masih basah ya. Ketika tempe masih basah, ini harus kita anginkan dulu biar kering ya, biar kering dan tidak ada lagi airnya yang ada di sini. Cukup beberapa menit saja. Ini waktu kita buang plastiknya, ini suhunya masih hangat, keadaan masih hangat. Ketika nanti saya anginkan di sini sekitar beberapa menit saja, hal tersebut ini berubah menjadi dingin ya. Kemudian setelah dingin ya saudaraku, nanti setelah dingin maka bisa kita rajang tipis-tipis. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita iris ya. Pertama kita iris ya. Setelah kita diamkan untuk beberapa saat, beberapa menit ya, setelah agak dingin ya ini. Kemudian langkah pertama adalah kita iris ya. Karena untuk pojokan sininya ini kan sudah kering ya. Kita potong saja. Kemudian langkah berikutnya adalah kita potong miring-miring ya. Nah, ini biar lihat ya. Jadi seperti memotong tempe untuk mendoan ya, tapi ini dengan posisi
tempe miring ya. Ini dalamnya masih bagus ya, cuma untuk di luarnya saja yang jamurnya sudah lanas ya, sudah lanas atau sudah mati karena kena panas ya. Nah, untuk tampilannya begini ya saudaraku, bisa kita perhatikan. Nah, tipis-tipis ya, tipis-tipis seperti tempe mendoan ya. Ini semuanya kita rajang begini ya, usahakan biar begini, nanti kita rebus ya. Langkah berikutnya adalah perebusan ya. Ini kita rebus jadikan satu antara kedelai yang mentah dengan tempe rajangan tadi ya. Usahakan ketika sudah mendidih begini, Anda cek ya terlebih dahulu apakah kedelainya sudah benar-benar matang atau belum. Cirinya matang adalah kedelai sudah empuk dan baunya sudah wangi ya, sudah layak untuk kita makan. Ini adalah penampilan kedelainya yang sudah matang, kuning, dan juga tempenya yang sudah matang. Nah, usahakan ketika sudah matang langsung kita angkat. Ya, untuk selanjutnya ini adalah ketika kedelai yang kemarin itu sudah saya rendam. Ini adalah hasilnya begini. Ini untuk per rendaman ini ya, per satu tabung ini 50 kg ya. Bisa Anda ketahui ya ini. Jadi untuk air perendaman ini tanpa menggunakan air pancingan, ini sudah bisa mengeluarkan sendiri ya. Karena untuk porsi perendamannya itu lebih dari 50 kg. Ini adalah perendaman 50 kg. Bisa Anda saksikan ini ya, tempe rajangan kemarin dengan kedelai yang baru. Ini saya campur jadikan satu, saya rebus jadikan satu, kemudian juga saya rendam ke dalam tabung ini ya. Kita jadikan satu. Bisa kita lihat ya untuk hasil perendamannya. Nah, bisa Anda saksikan ya ini. Ini potongan-potongan tempe kemarin yang sudah saya rebus ya bersamaan kedelai yang baru, kemudian saya rendam di sini bersama selama 1 malaman ya. Semalaman kurang lebih 20 jam ya. 20 jam sehingga nanti akan bisa mengeluarkan zat asam laktat dengan sendirinya. Perlu Anda ketahui ini rebusan 50 kg. Apabila Anda melakukan hal ini kurang dari 15 kg harus diberi air pancingan atau air asam ya. Nah, ini adalah kemudian langkah selanjutnya adalah kita lanjutkan dengan penirisan ya. Kedelai ketika yang sudah kita rendam semalaman ini ya, sudah mengeluarkan asam laktat, kita taruh di ceting-ceting ini. Fungsinya adalah untuk meniriskan supaya benar-benar tiris. Hal ini untuk mengurangi kandungan zat asam itu sendiri hingga untuk mempercepat pencucian dan juga menjaga kualitas tempe tetap bagus ya. Setelah tiris kemudian kita lanjutkan dengan penggilingan ya. Penggilingan ini dilakukan dengan cara menggiling memakai mesin listrik ya. Ini langsung kita giling saja. Kita campur tempenya itu, kita langsung giling saja sehingga akan tergiling dan pecah semuanya tanpa ada lembaran-lembaran atau gumpalan ya. Bisa kita saksikan ini. Nah, itu untuk penampilan tempenya yang rajangan langsung masuk ke dalam gilingan ya. Nah, ini ketika sudah keluar dari mesin ya, kita perhatikan semuanya hancur ya. Untuk tempe-tempe lembaran itu hancur rata dan kedelainya juga terbelah menjadi dua. Nah, kemudian kita lanjut ya. Setelah ini kita lanjut untuk berikutnya adalah pencucian. Ini adalah produksi tempe 1 kali rebus peragian di dalam air ya. Perlu kita ketahui, perlu kita pahami. Pencucian kedelai ini dilakukan 2 kali pencucian, 2 kali penirisan, kemudian dilanjut dengan peragian di dalam air ya. Kemudian dikira-kira sudah bersih, kita ketok ya. Kemudian satunya juga demikian.
Ini dilakukan 2 kali pencucian dan 2 kali penirisan. Kemudian setelah tiris ya, setelah tiris yang pertama kemudian kita ketok, kita cuci lagi, kemudian kita ketok hingga benar-benar bersih dan tiris. Nah, ini adalah penampilan setelah peragian ya. Ini tadi setelah pencucian, kemudian peragian di dalam air, kemudian ini adalah hasilnya untuk produksi ya. Kita perlihatkan ini penampilannya. Kemudian langkah berikutnya setelah ditiriskan selama 1 jam, kita packing ya. Terserah Anda menurut pasaran masing-masing. Saya memakai tempe lonjoran yang dibentuk begini. Nah, ini setelah tempe fermentasi selama 15-20 jam, ini adalah penampilannya. Berikutnya setelah kita jadi tempe, kita pasarkan ya. Nah, demikianlah, mudah-mudahan hal ini akan bermanfaat buat panjenengan semuanya, khususnya untuk para pengrajin tempe pemula di seluruh Indonesia dan mancanegara khususnya. Mudah-mudahan hal ini akan bermanfaat. Terima kasih. Berbagi ilmu itu indah, sebaik-baik manusia adalah yang berguna dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.